Lo kebayang gak sih ada seorang anak yang dendam banget sama satu keluarga, mulai dari bapak, ibu, sampai saudaranya. Wow. Perempuan yang punya dendam ini kita sebut aja namanya Bu Putri. Jadi kejadian kali ini tuh terjadinya di Banten. Cuma gue gak bisa nyebutin persisnya di mana karena katanya tuh gak boleh disebutin. Ada dua suami istri yang punya dendam pribadi ke orang tuanya sendiri. Oh, Si suami kita sebut aja namanya Pak Syarif dan istrinya Bu Putri. Bu Putri ini anak tunggal dan udah umur 40 tahun. Tapi selama Bu Putri hidup sampai akhirnya dia menikah, orang tua Bu Putri ini tuh ngangkat satu anak laki-laki namanya Adi. Adi ini tuh usianya lebih tua dari Bu Putri. Dan kenapa orang tuanya ngangkat Adi jadi anak? Karena orang tuanya ini tuh dari dulu pengen banget punya anak laki-laki di keluarganya. Berarti ngangkat anaknya tapi setelah si Bu Putri lahir kan? Iya Bi, nah tujuan Adi diangkat tuh biar si Adi tuh bisa nerusin bisnis keluarganya. Tapi ya dari kecil Bu Putri tuh selalu ngerasa jadi anak yang kayak gak diinginkan gitu loh. Karena tiba-tiba orang tuanya tuh ngangkat si Adi ini kan pas dia umur 12 tahun. Oh, jadi sirik gitu. Iya, dan kelihatan banget gitu loh beda cara nge-treatnya. Oke. Nah singkat cerita, kedua orang tuanya tuh meninggal pas Bu Putri mau menikah, yaitu pas umur 30 tahun. Oke. Dan yang bikin kagetnya lagi, ternyata semua harta warisan orang tua Bu Putri itu tuh cuma buat Adi sama keluarganya Adi, Wow. yaitu istri dan satu anaknya. Pas Bu Putri tahu tentang warisan itu, Bu Putri tuh makin murka banget lah sama si Adi ini. Dan yang ngasih tahu itu tuh bahkan bukan dari Adinya, tapi dari pengacara keluarga mereka. Cuma ya kalau dari sisi Adinya, bukan yang gak enak dan berusaha buat ngebagi buat Bu Putri, tapi dia tuh malah milih diem aja sekeluarga. Adi juga dari abis terima warisan itu tuh dia langsung pindah dari rumah orang tua Putri, dia langsung ke Jakarta. Karena alasannya tuh anaknya mau disekolahin di Jakarta. Akhirnya setelah Bu Putri menikah sama Pak Syarif, dibuka semualah cerita Bu Putri dari kecil sampai akhirnya cerita tentang Adi juga ke Pak Syarif tuh dia cerita. Yeah. Dan semenjak Adi pindah ke Jakarta, Bu Putri tuh makin kesel Bi sama mereka. Pak Syarif pun yang tadinya berusaha buat netral, jadi kebawa kesel banget karena ya gak adil banget gitu loh rasanya. Kayak lo anak kandung tapi yang dapat semua warisannya bukan lo tapi malah anak angkat orang tua lo. Akhirnya karena Bu Putri cerita terus ke Pak Syarif tentang Adi, Pak Syarif tuh nyaranin Bu Putri untuk datang ke rumah temennya. Temannya Pak Syarif ini tuh terkenal bisa ngeguna-guna orang kayak semacam dukun gitu kali ya. Datanglah mereka ke rumahnya, namanya kita sebut aja Ki Guntur. Mereka ceritain nih kejadian yang sebenarnya ke Ki Guntur. Tapi sayangnya Ki Guntur tuh bilang kalau dia tuh udah gak main kesana lagi. Dia maunya tuh lebih ke ngebantu orang yang untuk hal-hal baik doang. Cuma Ki Guntur di situ akhirnya ngasih tau lah cara-caranya ke mereka berdua. Tapi dengan syarat dia tuh gak mau bantu sama sekali. Tapi cuma kayak ngasih tahu doang aja caranya. Oh. Oke. Bu Putri sama Pak Syarif di situ nggak dengerin banget cara-cara ngeguna-guna orang pakai ilmu hitam yang biasa dilakuin sama si Ki Guntur itu. Ki Guntur bilang ke mereka buat coba pakai ilmu hitam, tapi medianya itu tuh boneka santet jerami. Jadi di kepala boneka itu ditaruh foto orang yang dituju. Dan boneka jeraminya itu tuh juga mereka harus buat sendiri pakai jerami yang diikat-ikat. Oke. Nah setelah itu Ki Guntur juga ngasih bacaan tuh untuk mereka baca setelah boneka itu tuh jadi. Fungsinya dari boneka ini tuh ternyata untuk bisa transfer rasa sakit ke orang yang dituju ini loh. Kalau bonekanya tuh ditusuk-tusuk di bagian tubuh bonekanya. Jadi kalau misalkan ditusuk di bagian perut, ya perutnya yang bakal kesakitan. Ya kayak boneka voodoo lah ya. Iya benar-benar. Nah setelah bonekanya jadi, Bu Putri sama Pak Syarif langsung nempelin tuh foto mukanya Adi, istrinya sama anaknya. Jadi mereka benar-benar mau nyerang satu keluarganya Adi nih. Oh, tapi ini satu boneka dengan 3 foto. Enggak, ada 3 boneka. Oh, oke. Karena mereka berdua tuh akhirnya jadi sedendam itu kan sama keluarganya si Adi. Jadi mereka tuh di situ nggak mikir jernih lah untuk mikirin dampaknya bakal sejauh apa. Hari pertama mereka nyoba boneka untuk Adi dulu nih. Karena mereka baru pertama kali nyoba, mereka nusuk di bagian perutnya Adi sambil ngebaca-bacain mantra yang dikasih Ki Guntur. Awalnya ditusuk pelan-pelan sambil Bu Putri tuh mikirin semua kekesalan dia tuh sama Adi. Sampai akhirnya Bu Putri tuh kebawa suasana, dia nusuk bonekanya itu tuh dalam banget sama kenceng banget. Tapi karena mereka juga gak bisa lihat langsung hasilnya, akhirnya mereka gak lama selesai. Pas gak lama, sekitar setengah jam kemudian, tiba-tiba tuh ada telepon masuk. Diangkatlah sama Bu Putri. Pas diangkat Bu Putri, ternyata itu tuh istrinya Adi,
lagi teriak-teriak histeris sambil ngasih tahu kalau Adi ini lagi muntah darah dan bener-bener banyak banget. Wah anjir. Langsung works gitu ya. Iya. Dengar itu tuh Bu Putri ngangkat telepon sambil senyum-senyum gitu loh Muibi. Soalnya dia tuh di situ ngerasa berhasil kan ritualnya dia barusan. Iya. Nah tapi Bu Putri tuh dengerin itu juga sambil sosok acting panik gitu. Bahkan si Bu Putri itu juga nawarin buat tinggal di rumahnya Bu Putri dulu aja biar bisa ngerawat bareng-bareng. Nah karena keluarganya Adi ini di Jakarta sendirian doang, jadi mereka tuh langsung setuju di situ. Karena istrinya Adi tuh juga bingung mau gimana kan. Mereka tuh baru pindah ke Jakarta juga dan belum kenal siapa-siapa lah ibaratnya. Di malam itu akhirnya istrinya Adi tuh langsung mutusin buat langsung nyetir ke Banten bertiga sama anaknya. Di situ Bu Putri sama Pak Syarif tuh seneng banget Muibi sama kepindahan mereka dari Jakarta ke Banten lagi. Karena ya mereka bisa ngeliat secara langsung juga kan prosesnya kena atau enggak nih sama ritual ini. Terus sesampainya si Adi sekeluarga di rumah Bu Putri, langsung disuruh istirahat tuh sama Bu Putri sekeluarga, dikasih obat, air anget gitu-gitu. Sampai besokannya Adi dan keluarganya dia tuh di rumah aja. Dan malamnya Bu Putri sama Pak Syarif tuh langsung nyoba ngejalanin lagi tuh di dalam kamarnya Bu Putri. Kali ini mereka tuh mau coba nusuk-nusuk boneka anaknya. Ditusuk lah yang kenceng banget di bagian paha anaknya. Pas Bu Putri sama Pak Syarif nusuk berdua dengan kenceng banget, langsung tuh ada suara teriakan kenceng banget dari kamar sebelah. Suara anaknya tuh ngerintih kesakitan dan pahanya tuh kayak penyok masuk ke dalam gitu Muibi. Aduh serem banget. Terus akhirnya Bu Putri sama Pak Syarif langsung ngecek lah. Langsung lah mereka langsung acting lagi pura-pura ketakutan. Terus gak lama karena udah balik lagi pahanya udah gak sakit, yaudah mereka balik lagi lah ke kamarnya masing-masing. Tapi karena Bu Putri sama Pak Syarif males kalau kelamaan, mereka akhirnya bener-bener langsung nusuk semua bonekanya. Boneka Adi, istrinya, sama anaknya juga. Sekenceng-kencengnya di bagian jantung. Dan ditusuk-tusuk sampai tusukannya tuh nembus keluar ke boneka gitu loh. Oh iya. Jerit. Mereka berdua bener-bener denger suara jerit-jeritan dari Adi, istrinya sampai anaknya tuh kenceng banget. Siap. Tapi mereka berdua tuh tetap ngelakuin itu sambil ketawa-tawa. Kayaknya tuh mereka juga kayak udah kerasukan juga gitu ya ngelakuinnya. Dan sampai akhirnya suaranya itu tuh hilang dan mereka semua tuh mati. Fuck. Si Bu Putri sama Pak Syarif tuh ngebunuh saudara angkatnya. Iya bener Muy. Abis mereka ngebunuh, apa yang mereka lakuin dan apa yang mereka dapat? Nat. Jadi abis mereka ngebunuh itu bener-bener semua warisannya kan langsung dibalik nama jadi atas nama Bu Putri itu. Karena kan mereka semua kan mati kan di situ posisinya. Anjing, berarti jadi kayak si ilmu hitam ini memenangkan mereka berdua. Iya. Fuck. First reputation is you.